sekarang mau pilkades nih Pak. Ya, Nah kan pasti banyak kasus-kasus semacam ini aja Pak. Dugaan praktek money politik gimana itu Pak secara regulasinya Pak? jadi sebetulnya ya kaitan dengan regulasi dalam pilkades itu ya itu sudah jelas ya. Ada ketentuan pasal 32 ya. Pasal 32 di ketentuan Perda 14 tahun 2015 di sana. Bagi bakal calon atau calon yang terbukti ya memberikan atau menjanjikan sesuatu uang atau barang itu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pilihan itu diberi sanksinya digugurkan oleh panitia desa atas dasar rekomendasi dari panitia kabupaten. Seperti itu regulasinya. Jadi lagi masih bakal calon ataupun calon bisa gugur. Calon, iya. Sebelum pemilihan pun ya Pak ya. Iya, di sana kan ada bakal calon di sana. Termasuk nanti kalau misalkan ada orang yang memalsukan identitas, ijazah, seperti itu ya. Dalam proses verifikasi lolos, ternyata di kemudian hari itu ditenggarai ada pemalsuan, nanti Ya. dibatalkan. Oh dibatalkan? Dibatalkan. Setelah pemilihan itu Setelah mah. pemilihannya berjalan gitu. Pas ditenggarai, wah ini ijazahnya palsu gitu. Oh. Gitu ininya apa namanya regulasinya gitu Jadi ya. batal aja. Berarti Iya. kalau misalkan ada dua calon nih Pak Iya. di desa, dua calon, kan aturannya itu kan calon tunggal nggak boleh di Nggak desa boleh. kan ya. Iya. Nah ternyata yang satu calonnya misalkan gugur, Iya. berarti kelanjutannya gimana itu Pak? Kalau misalkan itu digugurkan sebelum pelaksanaan, berarti pilkadesnya batal. Batal. Gitu, ya. Gitu ya. Terus kenapa tadi pilkades tidak boleh calon tunggal? Tunggal. Karena ada ketentuan PP ya, ketentuan di PP 43 2014 ya, peraturan pelaksanaan undang-undang desa ya. Sebagaimana diubah sekarang terakhir dengan PP 11 2019. Di sana ada klausul calon kepala desa itu paling sedikit 2, paling banyak 5. Nah, pertanyaannya gitu ya. Kenapa kok kalau misalkan calon kepala daerah itu bisa bisa tunggal tadi dengan referendum karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini membatalkan kaitan dengan Undang-Undang Pilkada, bukan Undang-Undang Desa. Karena yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 ini yang menyangkut masalah domisili calon kepala desa maupun calon perangkat desa. Sekarang tidak ada keharusan calon kepala desa itu harus berdomisili di wilayah desa setempat gitu. Sekarang mah asal punya KTP nasional itu bisa. Luar desa itu pun. Luar desa pun bisa. Asal, nah makanya kita di ketentuan Perda memuat muatan lokal. Ada yang disebut syarat dukungan. Nah, kalau misalkan 0 sampai dengan 1.500 itu 5%. Kalau misalkan dari 7.500 ke atas itu hanya 2%. Tadi 5% berarti 4%, 3%, 2%. Gitu. Nah itu agar jangan sampai gini, ada orang yang lewat, ujung-ujung nyalon begitu ya. Jadi makanya kita memuat muatan lokal sebetulnya itu ya. Nah di ketentuan Perda nomor 4 2017, perubahan atas Perda nomor 14 2015. Ini konsekuensi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau misalkan di desa itu ingin calon tunggal juga bisa, ya abdesinya silakan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Nah, ketentuan pasal yang menyebutkan bahwa calon kepala desa itu paling sedikit 2, paling banyak 5 itu dicabut. Sehingga nanti berlaku mutatis mutandis. Ya, itu. Kenapa kalau itu misalkan calon kades terbukti gitu kan, terbukti. Sementara panitia pilkadesnya itu misalkan ada keberpihakan di situ, gimana Pak? Keberpihakan kepada calonnya? Kepada salah satu calon misalkan. Kalau itu ya, itu di ketentuan pasal 36. Ya, di ketentuan pasal 36 Perda 14 2015 sebagaimana diubah dengan Perda nomor 4 2017 ya.
Itu di sana ada klausul norma. Hmm. Gitu. Di sana dalam hal panitia pemilihan berpihak kepada salah satu calon, terbukti berpihak kepada salah satu calon, itu langsung dikeluarkan dari panitia pemilihan desa Ya. dan diberikan sanksi maksimal 20 juta rupiah. 20 dikeluarkan dan sanksi 20. Sanksi 20 juta rupiah. Itu kalau satu orang ya Pak ya. Iya. Kalau ternyata berjamaah kumaha? Kalau ya berjamaah ya itu harus ya semua Semuanya. dibubarkan, ganti gitu. Ganti ya. Konsekuensinya kan gitu. Ya. Hmm. Kalau perda itu kan tidak boleh diskriminatif kan gitu. Hmm. Iya. Dan yang membuktikan itu siapa Pak? Yang membuktikan Yang itu mengadili kan lah gitu bisa kan pengaduan dari masyarakat atas dasar bukti rekaman gitu ya, rekaman video atau foto yang sedang kalau foto kan sulit ya, SMS, WA. Gitu ya, bahwa yang bersangkutan itu mengarahkan kepada salah satu calon gitu ya. Itu panitia desa itu dikenai sanksinya, dikeluarkan dari panitia desa dan diberikan sanksi 20 juta rupiah maksimal gitu. Itu masuk nanti di kas desa. Gitu. Dan BPD di sana berkapasitas Sebagai pengawas. sebagai pengawas. Pengawas. Nanti panitia desa juga nanti atas dasar rekomendasi dari panitia kabupaten gitu. Kalau dalam pemilihan kepala desa itu kan ada panitia kabupaten, ada panitia desa. Ada fasilitator juga di kecamatan gitu ya. Menurut Pak Desem, visi misi calon kades itu harus seperti apa sih Pak? Ya. Terkait dengan visi misi ya, sebetulnya kan itu sudah jelas diatur di ketentuan pasal 27 ayat 5. Ya, ketentuan Perda 14 2015. Jadi di sana kampanye itu memuat visi misi yang selaras dengan RPJMD kabupaten. Sehingga visi misi yang dibuat oleh calon kepala desa ini harus di sana harus selaras dengan RPJMD. Karena nanti pada saat yang bersangkutan itu terpilih menjadi kepala desa, visi misinya itu akan menjadi RPJMD desa gitu. Kebayang kalau RPJMD desa itu tidak selaras dengan RPJMD kabupaten. Nah, RPJMD kabupaten sendiri kan sekarang visinya Kuningan maju, makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa tahun 2023. Itu ya. Jadi itu harus laras. Nah, ini yang mesti ditekankan dan saya di kesempatan ini mengingatkan ke DPMD. Gitu, agar kaitan dengan visi misi ini tolong diperhatikan. Kadang-kadang visi misi ini entah atas kesepakatan apa, padahal itu keharusan di dalam ketentuan Perda. Ada yang kadang-kadang dibacakan, ada yang tidak gitu. Padahal itu nanti jadi dokumen menjadi RPJMDes desa, di mana RPJMDes ini kan nanti berusia 6 tahun selama masa jabatan. Tiap tahun ada RKP desa gitu. ya. Tiap tahunnya gitu ya. Jadi visi misi itu harus laras, itu sebuah keharusan ya. Keharusan gitu ya. Harus selaras sejalan. Nah, tadi sanksi kepada calon, sanksi kepada panitia. Sekarang masyarakat yang misalkan terbukti misalkan jadi joki memilih atas nama orang lain. Ya. Nah, ada sanksi 10 juta kalau terbukti gitu ya. Emang suka ada kayak begitu ya? Ya, kan namanya juga antisipasi gitu ya. Jadi kita itu di dalam regulasi ya tadi kaitan dengan Pilkades kali ini kita kan mengacu regulasinya itu pertama Perda nomor 14 2015 sebagaimana diubah dengan Perda nomor 4 2017. Ada ketentuan peraturan bupati ya. Peraturan bupati nomor 50 tahun 2015. Sebagaimana sekarang telah diubah 3 kali. Terakhir sekarang itu dengan peraturan bupati nomor 46 tahun 2021. Nah, ini untuk pelaksanaan Pilkades saat ini. Gitu ya. Nah, kalau joki tadi Pak, kalau misalkan ngejokiin orang tuanya sepuh yang sudah sepuh, gitu gimana Pak? Ya, kalau di ketentuan Perda itu kan seperti itu di sana ya gitu. Nanti mungkin kalau teknisnya mungkin Jemput ada kesepakatan. Kalau orang yang buta itu kan nggak bisa. Tapi nanti mungkin ada saksi dari kedua belah pihak gitu. Nanti milihnya kepada siapa gitu.
Kalau itu makan lain. Maksudnya joki ini ada orang yang sengaja gitu ya, tanpa diperintah gitu, seolah nyoblosan kertas suara gitu. Itu kalau terbukti itu 10 juta dendanya maksimal gitu. Nanti masuk ke kas desa gitu. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir mungkin Pak. Yang Ya. pertama, kan money politik itu masalah klasik juga ya Pak ya. Betul ya. Dan ternyata Pilkades yang kemarin-kemarin juga jarang terbukti gitu kan Pak. Betul, ya. Itu gimana Pak? Ya kan kalau misalkan sifatnya kita membuat regulasi itu kan sifatnya antisipasi ya. Cuma kadang-kadang gitu tadi. Kalau yang namanya money politik itu kadang-kadang kan sulit untuk dibuktikan gitu ya. Cuma nanti sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, kan ada foto, ada video ya. Itu kan akan lebih memudahkan sebetulnya gitu ya. Kami ingin, kenapa kita di Perda itu membuat regulasi-regulasi yang sangat ketat berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades. Kami ingin nanti orang-orang yang betul-betul menjadi calon terpilih itu betul-betul didasarkan atas pilihan hati nurani, berdasarkan program visi-visinya, bukan didasarkan oleh hal-hal lain gitu ya. Apalagi karena uang gitu ya. Nah gitu. Karena di konstitusi kita itu kan itu disebutkan ya di ketentuan pasal 28D ya. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jangan sampai nanti yang ini tidak punya duit padahal potensinya bagus, sementara yang ini punya duit gitu ya. Ini dikalahkan seperti itu ya. Terus yang kedua mungkin Pak mengenai pembiayaan penyelenggaraan gitu kan. Pilkades. Ya. Itu kan sebetulnya teranggarkan nggak sih Pak dulu mah kan kalau nggak salah 10 atau 15 juta gitu. 15 kalau dulu ya. 15 ya. Kalau sekarang berapa tuh Pak untuk sekarang untuk Pilkades tahun 2021 ini ya per desa itu 25 juta. Itu sesuai dengan ketentuan Permendagri ya. Di sana bahwa untuk biaya penyelenggaraan itu Pilkades dibebankan kepada APBD kabupaten. Untuk biaya pelaksanaan hari H itu dibebankan kepada APBD. Dan di sana ada di ketentuan Perda kita ada klausul. Biaya baik penyelenggaraan maupun pelaksanaan hari H tidak boleh dibebankan kepada calon. Tidak boleh ya. Tidak boleh, sehingga ini menjadi acuan dari kabupaten-kabupaten lain di Indonesia untuk datang ke Kabupaten Kuningan. Karena yang saya tahu dulu di Majalengka sendiri ada dari calon, bantuan, pihak ketiga. Kalau di Kuningan tidak ada. Tidak ada ya. Ini murni dari APBDes dan APBD kabupaten gitu. Kalau misalkan atas kesepakatan sih Pak, panitia dengan para calonnya gitu, boleh itu Pak? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Itu ya, ketentuan patungan. perdanya udah gitu. Gitu ya. Jadi karena di ketentuan Permendagri juga itu ada klausul biaya penyelenggaraan atau pelaksanaan Pilkades itu tidak boleh dibebankan kepada calon, gitu ya. Jadi gini, filosofisnya bahwa di pasal 27 ya Undang-Undang Dasar 45 disebutkan kan, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, gitu ya. Nah, dari ketentuan norma di konstitusi itu, pertama kalau kita lihat pemilihan presiden, calon itu tidak dibebankan kepada biaya itu tidak dibebankan kepada calon, tetapi kepada APBN. Pilkada provinsi, gubernur tidak dibebankan kepada calon gubernur. Terus pilkada kabupaten atau wali kota tidak dibebankan kepada calon bupati atau wali kota. Tapi di sana kan oleh APBD kabupaten. Sementara untuk Pilkades ini karena desa ini merupakan subordinasi dari pemerintahan desa, dari pemerintahan kabupaten, makanya di sana klausulnya untuk biaya penyelenggaraan dari APBD kabupaten, untuk biaya pelaksanaan hari H dari APBD gitu. Jadi clear sekarang gitu ya. Kalau kos politik mah boleh ya. Kos politik. Ya kalau kos politik paling kalau ada tamu ya gitu ya, mungkin nyediain rokok atau makanan gitu ya gitu. Tapi money politik atau barang, uang gitu Iya. mah nggak boleh ya? Tidak, itu dilarang itu. Dilarang. Normanya itu sampai saat ini kan tidak dicabut. Yang direvisi itu ya
di Perda 14 2015 yang direvisi oleh Perda 4 2017 itu kaitan dengan domisili calon. Sehingga tadi ada syarat dukungan dari calon gitu. Di mana tadi syarat dukungannya melihat jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya kecil 0 sampai 1.500 itu hanya 5%. Tapi kalau misalkan 7.500 ke atas itu hanya 2%. Jadi nanti ininya berarti 5, 4, 3, 2 gitu. Syarat dukungan. Dan ini dukungan ini tidak bersifat pilihan, artinya bisa digunakan oleh calon lain. Karena kalau misalkan tidak bisa digunakan oleh calon lain, ini mengganggu asas. Karena asas dalam pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia. Kebayang kalau misalkan itu hanya digunakan oleh satu calon. Oh, saya nggak bisa, saya emang nggak mau KTP saya digunakan. Karena saya emang milihnya si Anu gitu. Bukan rahasia lagi kan. Kalau misalkan di ini Pak, kos politik ya. Iya. Tadi kan money politik nggak boleh, barang juga gitu Iya. kan. Yang boleh. dapat mempengaruhi pilihan ya. Mempengaruhi tadi. pilihan. Nah kalau Baik langsung misalkan maupun tidak langsung. Ya. kalau misalkan ngasih barang, disiasatinya itu ngasih barang tapi ke tim ses misalkan. Bukan ke masyarakat, tapi klaimnya itu tim ses calonnya gitu. Itu Jadi kumaha, gini, Pak? kan nanti kan tim sukses juga nanti dilaporkan ke panitia pemilihan, gitu ya. Jadi nanti ada saksi, ada Ya. tim ses, itu dilaporkan nanti ke panitia pemilihan, gitu ya. Di norma di pasal 32 itu jelas, bakal calon atau calon kepala desa dilarang gitu ya memberikan sesuatu barang atau uang yang dapat mempengaruhi pilihan, baik langsung maupun tidak langsung. Bila terbukti, udah digugurkan oleh panitia desa atas rekomendasi panitia kabupaten. Gitu. Oke, cukup. Iya. Ya, gitu atur nuhun ya. Pak Desa. Ya, terima kasih ya. Salam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan ya. Mudah-mudahan pelaksanaan Pilkades di Kuningan ini berjalan sukses gitu ya. Amin, amin. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.